Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah alamin. Para kekasih Allah yang pagi ini telah menunaikan salat fardu subuh di Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidam, yang patut kita syukurkan kepada Allah atas kesehatan, atas keimanan, atas taufik. Taufik ya, taufik jarang kita sebut. Taufik itu dimudahkan Allah yang baik itu, didekatkannya yang jauh, diringankannya yang berat. Taufik namanya. Mau bangun di awal pagi, mau ke masjid di awal pagi, itu taufik namanya. Taufik. Lawannya khizlan. Nah, orang kita mungkin tahu sebagian tentang taufik, tapi khizlan tidak tahu. Lawan taufik itu khizlan. Khizlan itu susah ke masjid. Susah ke masjid. Na'udzubillah. Susah pegang Quran. Susah nak salat. Susah nak tahajud. Makhzul. Artinya apa? Tidak ditolong Allah dia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa bikin apa-apa. Ini pertolongan Allah semuanya. Pertolongan ya juga, taufik ya juga, nikmat ya juga, hadiah ya juga, hidayah ya juga, banyak namanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam ayat yang kita dengar dalam salat tadi, ada di sana ya ayyuhan nabi, ada ya ayyuhallazina amanu 2 kali. Ada juga ya ayyuhallazina kafaru. Kita lihat ayat 6 surah At-Tahrim halaman 560 ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai mereka yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, keluarga juga, nara, dari bahaya api neraka, dari masuk neraka. Waquduhan nas, bahan bakarnya manusia, kayu apinya manusia. Wal hijarah, dan batu berhala. Alaiha malaikatun ghilad, dalam neraka itu malaikat yang menjaganya bengis, kejam, syidad, kasar. Syidad, kasar. Subhanallah. Allah sudah memperingatkan kita di sini agar menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka. Subhanallah. Saya teringat kisah seorang sahabat. Dulu sudah pernah disebut ya, meninggal istrinya. Ahlul masjid, bapak pencinta masjid, meninggal istrinya. Bapak ini orang Malaysia ya, dia ketua panitia, kalau di sana ahli jabatan kuasa namanya. Sini BKM ya. Dia panitia, dia juga kadang azan, kadang jadi imam kalau imam tak datang. Tiba-tiba meninggal istrinya. Ada sahabat datang bertakziah ke rumahnya. Dilihatnya tuan rumah ini, si suami ini yang kematian istri macam tidak berapa sedih atau tidak memperlihatkan kesedihannya. Lalu ditanya oleh jemaah yang datang, kenapa Inci tak menangis atas kepergian istri
Apa dia bilang? Istriku ahlul jannah. Istriku ahlul jannah. Untuk apa? Aku sedih. Sedih-sedihlah katanya. Tapi karena di ahlul jannah, aku happy dari satu sisi. Aku suka. Di mana encik tahu istri encik itu ahlul jannah? Pagi Quran, sore Quran. Pagi Quran, sore Quran. Sifat ahlul jannah enak bersama Al-Quran. Karena Quran yang dibaca itu nanti akan memberi syafaat di sana. Akan membelanya di hadapan Allah. Kalau mau ke masjid, pagi ke masjid, tengah hari ke masjid, sore malam, insya Allah itu sifat-sifat ahlul jannah yang perlu dipertahankan, perlu istiqamah. Begitulah ya. Sedikit tentang ayat 6 surah At-Tahrim. Kemudian kita masih bersama ayat kursi lagi ya. Ini pertemuan ke-6 nih. Bahagian yang ke-6 kita masih membicarakan kemarin tentang Al-Hayyul Qayyum. Sudah habis. Sekarang kita beralih kepada sambungannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. La ta'khudhu belum lagi ya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Baru sampai Al-Hayyul Qayyum sudah 5 pertemuan. Sekarang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinah. Allah tidak pernah mengantuk. Wala naum, tidak pernah tidur. Karena dia mengurus alam ini. Dia mengurus alam. Qayyum, pengurus, pentadbir. Kata orang Semenanjung. Allah mengurus siang dan malam, petang dan pagi. Hidup dan mati kita, sehat sakit kita di tangannya. Nyawa kita di tangannya, rezeki kita di tangannya. Taufik, khizlan di tangannya. Allah mengurus alam ini macam mana mengantuk, macam mana tidur. La ta'khudhu sinah, tidak pernah mengantuk. Wala naum, tidak pernah tidur. Allah bersama bapak, Allah bersama ibu, Allah bersama keluarga, Allah bersama orang yang taat. Macam mana Allah bersama orang yang taat? Dijaganya iman orang itu, dijaganya hatinya, dijaganya nafsunya. Nafsu kita milik Allah, hati kita milik Allah, hidup mati kita milik Allah. Maka bila ada yang meninggal, kita membaca apa? Membaca istirja. Membaca apa? Istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada orang kita tidak tahu dibilang istirja. Kalau istighfar tahulah dia, selawat tahu, tasbih tahu. Istirja tidak tahu. Istirja itu apa? Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ini milik Allah, kita ini untuk Allah, kita ini untuk Allah. Bumi ini dijadikan Allah untuk kita, siang dijadikannya untuk kita, malam dijadikannya untuk kita, salat dijadikannya untuk kita, masjid dijadikannya untuk kita, Al-Quran dijadikannya untuk kita. Wa inna ilaihi raji'un. Satu saat kita akan kembali kepada pemilik. Kita bukan milik diri sendiri, Pak. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami, anak cucu bukan milik keluarga, milik Allah. Pada hakikatnya ya, dikatakan juga lah ini suami si fulan, ini istri si fulan, dikatakan juga lah. Tapi milik hakikatnya Allah. Jadi Allah itu menjaga semuanya ini. Qayyum. Allah menjaga semuanya, mengasih saya nyawa, mengasih saya akal, mengurus nafsu saya. Itu maka Nabi tentang nafsu meminta apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nafsu bapak perlu diserahkan kepada Allah supaya diurus Allah dengan baik. Wa zakkiha. Tolong bersihkan nafsuku ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Jangan lupa bahwa nafsu itu bukan milik bapak. Jangan lupa bahwa nafsu itu milik bapak.
Kalau orang itu ingat nafsunya milik dia, mungkin dia tidak perlu mengurus, tidak perlu berdoa kepada Allah. Nabi saja berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, tolonglah diriku untuk bertakwa. Wa zakkiha, bersihkan, urus diriku, jiwaku, nafsuku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mengurusnya, yang membersihkannya, yang mentazkiyahkannya. Anta waliyuha, engkau pemiliknya ya Allah. Wa maulaha, engkau pengurusnya. Nafsuku bukan milikku ya Allah, milikmu juga ya Allah. Qalbu juga begitu, hati juga begitu. Maka kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau alihkan, jangan engkau pesongkan, jangan engkau gelincirkan, jangan engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berinya hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami rahmah ya Allah yang luas. Innaka antal wahhab, pemberianmu tidak ada batasnya, engkau maha pemberi. Baik, jadi segalanya milik Allah, yang diurus Allah. Jadi tidak mungkin Allah tuh sinah, tidak mungkin naum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. La yadhillu rabbi wa la yansa. Ayat dalam surah Taha ya. Ayat dalam surah Taha, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah itu tidak pernah tersesat, tak pernah terlupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Ketika Firaun berdialog dengan Nabi Musa, ditanya Nabi Musa ditanya oleh Firaun, macam mana keadaan ayah ibu kami, nenek moyang kami yang sudah mati terdahulu, katanya. Macam mana ceritanya? Kata Nabi Musa, ilmuha inda rabbi. Ilmunya secara terperinci ada pada sisi Allah, fi kitab, dalam kitab. Itu hebatnya pengurusan Allah ini, manajemen Allah ini. Apa yang kita buat ditulis semuanya. Kita ada buku masing-masing. La yadhillu rabbi wa la yansa, ayat 52 surah Taha ya. Allah tak pernah tersesat, tak pernah terlupa. Yang lewat, yang sekarang, yang akan datang, semua Allah Ta'ala tahu. Itu hebatnya ya. Itu yang dikatakan qayyum. Jadi apa sikap kita terhadap petikan ini? Kita karena takut kepada Allah. Bahwa kadang-kadang kita lupa. Kita lupa yang Allah bersama kita. Kita lupa yang Allah memantau, memperhati, menilai, membalas. Lalu kadang-kadang kita membuat perkara yang Allah Ta'ala murka. Padahal Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi bila baca ayat kursi, coba diperhatikan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baru nanti lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah jugalah segala yang ada di bumi dan di langit. Semuanya milik Allah. Semuanya Allah yang menjadikan. Semuanya Allah yang mengatur. Cuma bagi orang yang ingin kebaikan, cara pengaturan Allah, manajemennya Allah bagi orang yang ingin baik, dikasihnya iman, dikasihnya ilmu, dikasihnya teman yang baik, yang mendukung. Manusia tidak mungkin jalan sendiri. Kalau dia pikir dia bisa jalan sendiri, tidak akan sampai perjalanannya. Dia akan tersangkut di tengah jalan. Karena lumrah kehidupan mukmin mesti berjamaah, mesti berkumpulan. Tidak mungkin sendiri. Kalau dia pikir dia bisa jalan sendiri, itu satu keteledoran, kesesatan. Kita mesti berkumpulan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah jugalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semuanya Allah mengurusnya. Semuanya Allah menjadikan, Allah mengurus. Lalu kalau kita baca ini, kita mintalah dalam hati kita,
Ya Allah, uruslah aku ya Allah. Zat badanku ini ya Allah, nafsuku, kalbuku, fisikku, hidup matiku di tanganmu ya Allah. Tolonglah urus. Itu maka kita perlu banyak berzikir agar kita diurus Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu, kata Allah. Ayat 152 surah Baqarah ya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu. Ingin diingat Allah, Allah mengingatnya bukan macam kita mengingat Allah. Allah mengingat orang tuh dijaganya, diurusnya. Tadi kita sudah bilang, di dekatnya kita dengan orang yang baik-baik, dan dikerahkannya malaikat untuk mengurus segala perihal kita, Pak. Dan dijauhkannya orang itu dari syaitan iblis. Dijauhkan dari nafsu yang jahat. Dijaganya hati kita sehingga hati kita tuh hati yang bersih, insyaallah, qalbun salim, qalbun mu'min, qalbun mutmain, hati yang tenang dan tenteram, jiwa yang tenang dan tenteram terhadap perintah Allah. Jadi hari ini baru sampai la ta'khudhu sinatun wala naum, kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Besok insyaallah tentang syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ini penting sekali tentang syafaat. Syafaat ini panjang pembicaranya. Di sini ada dalam 4 halaman dalam tafsir Qurtubi ini keterangan tentang syafaat. Kita selalu mendengar syafaat, tapi kita belum belajar tentang syafaat lagi. Macam mana tidak dapat syafaat Nabi, macam mana tidak dapat syafaat malaikat, macam mana tidak dapat syafaat teman yang saleh, macam mana tidak dapat syafaat Al-Quran, dapat syafaat as-salah ataupun as-saum. Puasa memberi syafaat, Al-Quran memberi syafaat, teman-teman akan memberi syafaat. Macam mana nanti supaya kita diberi syafaat oleh orang-orang yang saleh, syafaat Rasul juga ya, syafaat malaikat dan Allah sendiri. Terakhir sekali syafaat dari Allah sendiri nanti di sana. Yang jelasnya kalau terkait dengan masjid, terkait dengan salat, terkait dengan azan, dalam hadis saya dikatakan orang yang selalu berdoa sesudah azan layak, sangat layak mendapat syafaat Nabi. Itu maka kita perlu mendengar azan. Bagi keluarga yang tak ke masjid, istri yang tak ke masjid, dididiklah mereka dengar azan baik-baik. Jangan buat kerja waktu azan. Sesudah azan doalah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud alladzi wa'attah. Cukup sampai di situ doanya. Yang dalam hadis, satu hadis itu sampai di situ saja, sampai wa'attah saja. Katanya dalam hadis, siapa yang berdoa seperti doa itu, halat lahu syafaati, layak mendapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Jadi ahli keluarga di rumah karena mendengar azan, apalagi azan masjid kita ini sangat kuat ya. Perhatikan ahli keluarga jangan ada yang tidur lagi waktu azan, jangan ada yang di kamar mandi, jangan ada yang di dapur yang lalai oleh urusan-urusan keluarga. Dengarlah azan baik-baik, jawablah azan, dan kalau bisa berangkat jugalah ke masjid walaupun muslimah ya. Kenapa? Karena muslimah ke pasar pergi, ke kantor pergi, ke mall pergi, di kota-kota ke supermarket pergi, ke tepi pantai pergi, ke taman pergi, ke masjid tidak pergi. Kenapa ke tempat lain bisa pergi? Ke rumah Allah susah langkahnya. Nanti akan ditanya di sana, kenapa ibu bisa pergi ke supermarket, ke mall? Kenapa ke masjid tidak pergi? Siapkan jawabannya ya. Maka datang jugalah ke masjid. Di masjid Nabi di Madinah itu ada babun nisa. Babun nisa, bab pintu kaum ibu. Dan di zaman Nabi memang musliman ke masjid. Oke lah ya. Jazakumullah khairan.
Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.